Beliau menciptakan bela diri ini dari pengalaman-pengalaman hidupnya, melalui perenungan-perenungan hidupnya, melalui kehidupan jalanannya. Biasa ini. Aku ramah bukan berarti aku takut, aku tunduk bukan berarti aku takluk. Dasarnya semua insan bela diri Tarung Derajat itu dididik untuk menjadi seorang pribadi yang mandiri. Itu kekuatan, kecepatan, ketepatan, dan keberanian itu tidak bisa kita dapatkan tanpa keuletan. Wah, kuncinya Keuletan. diulet ya. Jadi 5 unsur daya gerak itu kita harus kuasai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para pemirsa dimanapun berada. Hari ini saya berada di markas Satlas Kodrat Dayak Lingga. Pada kesempatan ini saya sedang bersama dengan Kang Budi. Assalamualaikum Kang Budi. Salam. Box. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik Kang. Baik ya. Ya. Alhamdulillah. Mungkin Kang bisa menceritakan sedikit kira-kira ini kan banyak nih anak-anak kita yang lagi latihan. Mungkin Kang bisa menceritakan sedikit lah tentang Tarung Derajat itu seperti apa Kang? Jadi Tarung Derajat ini salah satu bela diri asli Indonesia. Jadi Tarung Derajat ini sang gurunya berasal dari Kota Bandung. Itu Dr. Andes Guru Haji Ahmad Derajat. Ahmad Derajat. Ya. Beliau menciptakan bela diri ini dari pengalaman-pengalaman hidupnya, melalui perenungan-perenungan hidupnya, melalui kehidupan jalanannya. Sehingga dengan proses perenungannya dia menciptakanlah keilmuan Tarung Derajat ini. Dan juga Tarung Derajat ini kalau kita lihat dari definisi ya. Ya, betul, ada tarung, ada derajat ini. Ada tarung dan ada derajat. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat tarung itu ya berjibaku, berkelahi, berperang, dan segalanya. Kalau derajat ini kan level, tingkatan, derajat hidup manusia. Jadi kalau Tarung Derajat itu bisa dikatakan untuk secara definisi harfiahnya keilmuan untuk bisa kita bertarung, berkelahi, berjibaku untuk meningkatkan, menaikkan derajat kita, manusia. Level kita, tingkatan kita sebagai seorang manusia yang berhakikat manusia. Itu dia. Jadi dia beraliran apa ini? Kalau kita lihat di Indonesia ini kan ada pencak silat tuh IPSI, ada karate, ada taekwondo dan lain sebagainya. Kalau Tarung Derajat ini seperti apa Kang? Kalau Tarung Derajat ini seni bela diri modern. Seni bela diri modern. Ya. Semua teknik kita pelajari. Kemudian kalau untuk yang dipertandingkan itu ada seni gerak dan seni tarung. Oh, jadi dia ada seni geraknya juga ya? Ada. Kemudian juga di Tarung Derajat ini banyak filosofi-filosofi yang diajarkan. Iya, betul. Salah satunya aku ramah bukan berarti takut. Aku ramah bukan berarti aku takut. Ya, aku tunduk bukan berarti aku takluk. Wah, luar biasa ini. Aku ramah bukan berarti aku takut, aku tunduk bukan berarti aku takluk. Ya, itu adalah filosofi-filosofi yang diajarkan oleh sang guru Tarung Derajat, Dr. Andes Guru Haji Ahmad Derajat. Kemudian juga ada banyak filosofi juga, jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Jadi kalau kita sebagai pegiat Tarung Derajat ini yang menjadikan kita bisa kuat secara fisik, mental, dan teknik, kita sebagai yang berlatih. Pelatih hanya menyampaikan ilmunya. Kesuksesan kita, kemudian kemahiran kita tergantung kita sebagai yang berlatih. Jadi oleh karena itu muncullah filosofi jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Bisa tidak bisanya ya tergantung kita. Tergantung diri kita sendiri. Pelatih hanya menyampaikan ilmunya. Kalau di Tarung Derajat ini pelatih ini kita gelarnya apa ini? Di Tarung Derajat ini kan? Kalau dari pusat itu ada sang guru Tarung Derajat, kemudian pendirinya ya? Ya, kemudian ada sang guru muda, itu ada guru Badai Mega Negara Derajat, kemudian ada guru muda, itu guru Rimba Dirgantara Derajat, kemudian ada guru putri, kemudian di bawahnya untuk selevel pelatih provinsi itu masing-masing dipanggil guru. Kemudian di bawahnya ada pelatih cabang,
setingkat kabupaten kota, kemudian di bawahnya itu pelatih satuan latihan. Karena kalau yang saya lihat itu kan kita sering kalau bersapa atau berjumpa itu kita sering box Kang ya. Kang itu maksudnya apa itu? Itu box itu salam persaudaraan. Oh, jadi ketika kita berjumpa box itu artinya salam persaudaraan. Iya, kita ketika di Tarung Derajat itu Tarung Derajat itu kodrat untuk kepengurusannya. Iya, kodrat itu apa Ya, itu? kodrat itu keluarga olahraga Tarung Derajat. Keluarga olahraga Tarung Derajat. Kita bukan ikatan, bukan persatuan, bukan apa. Yang jelas ketika semua sudah bergabung di Tarung Derajat, kita adalah keluarga. Kita adalah keluarga. Kita ada keluarga. Masya Allah, luar biasa. Kalau dari Kang sendiri mungkin bisa menceritakan pengalaman atau awal mula kenal dengan Tarung Derajat itu seperti apa? Ya. Kan banyak apalagi Kang dulu kan lihat mungkin banyak basic bela diri ya. Kenapa lebih tertarik dengan Tarung Derajat ini? Ya. Kalau secara pribadi saya ya, dan cerita pribadi saya itu di tahun 2011 ketika saya masih berkuliah dan saya bergabung di unit kegiatan mahasiswa Menwa, resimen mahasiswa. Nah, di situ kami ada perbendaharaan bela diri. Jadi dari jajaran komandannya, kebetulan saat itu saya sebagai wakil komandan, kami berdiskusi mana bela diri yang menurut kami efektif dan efisien dalam pergerakan dan segalanya. Akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan Tarung Derajat sebagai perbendaharaan bela diri untuk resimen mahasiswa di Umrah di saat itu. Di Umrah ya? Iya, di Umrah. Setelah berjalan, kami di tahun kedua kami membuatkan unit kegiatan mahasiswa Umrah untuk khusus Tarung Derajat. Kemudian di 2014-nya, alhamdulillah untuk UKM Umrah Tarung Derajatnya mengikuti seleksi Porprov pertama kali saat itu. Masya Allah. Dan saat ini Kang diberikan amanah atau gimana sehingga bisa membuka Satlas di Lingga ini? Oh ya, awalnya alhamdulillah di 2021 saya sudah mulai bekerja di Lingga ini. 2021 ya? 2021, kemudian dari arahan dari Guru Kepri, pelatih provinsi itu coba kamu kembangkan di Lingga karena memang di Kabupaten Lingga belum ada kepengurusannya. Akhirnya siap, saya bilang kan, box siap, guru. Saya bilang. Jadi suatu bentuk pengamalan keilmuan Tarung Derajat ya kita amalkan di daerah yang memang belum ada. Di tahun 2022 itu awal terbentuk kepengurusannya di Kabupaten Lingga ini. Alhamdulillah di 2023 di Porprov Kepri di Bintan itu kita Kabupaten Lingga sudah menurunkan 7 atlet, alhamdulillah. Itu di Bintan ya? Ya, dan kita memperoleh 2 perak dan 2 perunggu. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah di 2026 Kabupaten Lingga menjadi tuan rumah Porprov. Insya Allah kita bisa lebih memaksimalkan keikutsertaan partisipasi atlet kita di Tarung Derajat nanti. Insya Allah. Jadi tugas Kang lah ya? Ya, insya Allah. Yang jelas untuk kemajuan Tarung Derajat di Kabupaten Lingga tidak hanya saya sendiri. Saya juga dibantu oleh pengurus dan segalanya. Intinya kalau semuanya kan berawal dari satuan latihan pembentukannya. Jadi konsistensi dan eksistensi Tarung Derajat itu dari kepelatihan di satuan latihan itu. Baik dari pelatih satlat, dari anggota juniors, anggota senior, anggota atlet, anggota petarung, dari segala pengurus semuanya wajib aktif untuk perkembangan Tarung Derajat ke depannya. Masya Allah. Dan kita teman-teman Kang Budi ini sekarang sabuk merah nih, izin Kang. Oh iya. Ini. Jadi kalau di Tarung Derajat ini kalau kami lihat kalau di silat waktu saya dulu itu kan ada dasarnya itu pertama putih, kemudian hitam, merah. Kan setiap perguruan berbeda-beda Kang ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan di Tarung Derajat nih merah ini seperti apa atau dari awal lah seperti apa ini sabuknya? Kalau tingkatan dan sabuk di Tarung Derajat itu kita sebut dengan kurata. Kurata. Kurata Apa itu yang itu, Kang? singkatannya dari kuat, berani, tangkas. Kuat, berani, tangguh juga. Iya. Kuat, rajin, tangguh. Jadi untuk level pertama tingkatan kurata 1 itu sabuk putih. Sabuk putih. Ya, kurata 2 itu sabuk hijau strip 1, kurata 3 sabuk hijau strip 2, kemudian kurata 4
sabuk biru strip 1, Kulata 5 sabuk biru strip 2, dan Kulata 6 sabuk merah strip 1, Kulata 7 sabuk merah strip 2, sama kemudian Zat itu sabuk hitam. Zat namanya. Zat itu Zat 1, 2, 3, 4 sampai tak terhingga lah stripnya. Itu nama tingkatan di Tarung Derajat. Juga kalau kita lihat logo Tarung Derajat ini ya. Ini seperti apa? Logo Tarung Derajat ini kami sebutkan dengan logo pribadi mandiri. Pribadi mandiri. Pada dasarnya semua insan bela diri Tarung Derajat itu dididik untuk menjadi seorang pribadi yang mandiri, baik di kepelatihan, baik di dunia kerja, baik di rumah, dan dimanapun kita adalah seorang yang pribadi mandiri. Kemudian kalau kita lihat simbol Tarung Derajat itu ada mengepal tangan ke depan. Itu salah satu contoh simbol bela diri. Kalau nggak tangan ya kaki ke depan, itu karena di Tarung Derajat kita harus berfokus, bervisi ke depan. Kemudian ada 20 di sini. Itu tandanya otak dan otot. Kita Tarung Derajat itu kita dilatih ototnya dulu biar kuat, supaya apa, bisa melakukan aktivitas semuanya, latihan, bekerja, dan segalanya. Kemudian otak kita juga dilatih supaya cerdas, bagaimana menanggapi segala persoalan. Kemudian ada genggaman petir, itu adalah tentang semangat juang, semangat yang membara untuk mengembangkan Tarung Derajat dan segalanya. Kemudian juga ada tapal kuda, ada 5 kotak putih, itu tandanya 5 unsur daya gerak yang harus kita kuasai di Tarung Derajat, yaitu kekuatan, kecepatan, keberanian, keuletan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian, dan keuletan. Jadi kita harus kuat, gerakan kita, teknik kita kuat, cepat, tepat. Jadi kalau udah kuat, udah cepat, nggak akan berfungsi kalau nggak tepat. Kemudian kalau insya Allah ketika kita sudah mendapatkan kekuatan, kecepatan, ketepatan, itu timbullah dalam diri kita suatu keberanian. Setelah dan untuk mendapatkan keempat itu, kekuatan, kecepatan, ketepatan, dan keberanian itu tidak bisa kita dapatkan tanpa keuletan. Wah, kuncinya keuletan. diulet ya. Jadi 5 unsur daya gerak itu kita harus kuasai sedini mungkin. Jadi kalau untuk olahraga ini, Tarung Derajat ini, memang kalau secara organisasinya dia fokus ke anak-anak atau remaja atau dewasa atau seperti apa, Kang? Ini semua umur. Semua umur ya? Semua umur, minimal 8 tahun lah. Minimal 8 tahun. 8 tahun, kalau menurut. Jadi kalau dari pengalaman Kang sendiri lah, melihat anak-anak yang mungkin tekun berolahraga tuh gimana, beda ya? Mungkin dalam kehidupan perkembangan dia. Yang pertama, ototnya terlatih. Dia. Otaknya terlatih juga, tercerdaskan karena olah fisik. Kemudian di Tarung Derajat dikarenakan ada pembelajaran mengenai filosofi itu, ada nurani yang dituntut suci, bersih, karena kita memang harus meningkatkan harkat derajat martabat kita, hakikat kita sebagai manusia yang berhakikat manusia tersebut. Karena zaman akhir ini banyak manusia yang berhakikat kebinatangan. Tugas Tarung Derajat menaikkan derajat manusia, berhakikat manusia. Luar biasa filosofinya nih kan, ya luar biasa. Jadi ini tujuan kita mengadakan podcast ini supaya anak-anak muda khususnya yang di Kabupaten Lingga ya, yang punya jiwa untuk ingin berlatih Tarung Derajat ya, berlatih bela diri lah ya. Bisa bergabung bersama kami. Ini latihannya setiap hari apa saja, Kang? Untuk satuan latihan Dayak Lingga, kita latihan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Jam 4.30 sore di depan kantor Bupati. Mungkin di sekitar Lingga ini ada lagi tempat latihan, Kang? Kemarin kita membuka di Lingga Timur, di dekat Kerandin, di SMP 1. Tapi untuk sementara kita vakum terlebih dahulu karena kita akan mungkin kedepannya ada sosialisasi di SMK 1. Mudah-mudahan nanti latihannya berjalan beriringan dengan SMK 1. Insya Allah. Baik. Nanti juga ada rekan-rekan yang ada di Dabo dalam tahap pengembangan di Dabo Singkep. Ada juga di Dabo ya.
Nah, jadi ini sedikit lah sharing-sharing kita pada kesempatan ini, Ya. Kang. Jadi semoga inilah memberikan inspirasi untuk anak-anak muda kita supaya jiwanya kuat tadi ya, Kang ya. Ya. Kemudian tangguh, kemudian nanti juga pemikirannya pun juga berkembang dengan baik. Jadi terima kasih, Kang. Ada Sama-sama. lagi kira-kira yang mau di-sharing? Yang jelas tugas kita mengolahragakan masyarakat. Tugasnya adalah mengolahragakan masyarakat ya. Ya. Luar biasa. Maju terus. Tarung Derajat Kabupaten Siap. Lingga. Oh. Box. Box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.